up in the club, just swagging, doing my thing. Popping bottles with models and just watching them drink. Partying so hard, the ladies don't want it to end. They looked at me and said, Pada video kali ini, kami akan menunjukkan proses identifikasi karakteristik putaran motor DC terhadap variasi sinyal PWM yang dikirim menggunakan microcontroller ESP32. Jadi, pada percobaan ini nantinya kami akan menggunakan driver motor L298N untuk mengatur arah dan kecepatan motor, sedangkan sinyal PWM dikirim melalui pin ESP32 dengan nilai yang berubah dari 0 sampai 255. Nilai PWM tersebut berfungsi sebagai input sistem, sementara outputnya diukur berupa kecepatan putaran motor atau RPM menggunakan sensor encoder yang terpasang di poros motor. Selanjutnya, berikut adalah alur praktikum yang dilakukan pada percobaan ini, yang dimulai dengan melakukan perakitan rangkaian dan membuat program untuk ESP32, kemudian mengunggah program ke ESP32 dan membaca data kecepatan motor berdasarkan variasi nilai PWM. Selanjutnya, mengidentifikasi serta menganalisis data hasil pembacaan menggunakan MATLAB. Kemudian, yang terakhir menentukan nilai transfer function dari hasil analisis data tersebut. Selanjutnya kita akan merangkai hardware-nya. Pertama-tama kita akan menghubungkan pin 25 dari ESP32 ke pin IN1 di motor drivernya. Setelah itu kita akan menghubungkan pin 26 dari ESP32 ke pin IN2 di motor drivernya. Selanjutnya, kita akan menghubungkan pin 15 dari ESP32 ke pin ENA di motor drivernya. Selanjutnya, kita akan menghubungkan pin 34 dari ESP32 ke kabel kuning dari motor drivernya menggunakan project board. Kita akan menghubungkan kabel putih dari motor DC-nya ke out 1 di motor drivernya. Setelah itu kita akan menghubungkan
kabel merah dari motor DC ke out 2 dari motor drivernya. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel kuning dari motor DC ke pin 34 yang tadi kita sudah pasang di project boardnya. Setelah itu kita akan memasang ground dari SP32 ke project board yang nantinya kita akan hubungkan ke power supply. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel biru dari motor DC ke 12 volt dan juga kabel hitam ke ground. Selanjutnya pin 12 volt dan juga ground dari motor driver kita akan hubungkan ke 12 volt dan juga ground di project board. Setelah itu kita akan menghubungkan 12 volt dan ground dari power supply ke project board. Kemudian untuk mengupload program dari Arduino IDE ke ESP32, hubungkan dengan menggunakan kabel USB micro antara ESP32 dan laptop. Di sini saya akan menjelaskan program Arduino yang menggunakan microcontroller ESP32 untuk pengendalian kecepatan motor DC. Yang pertama, bagian deklarasi pin digunakan untuk menentukan fungsi tiap pin. Untuk pin 15 dipakai untuk sinyal PWM, pin 25 dan 26 untuk arah motor, sedangkan untuk pin 34 untuk membaca sinyal dari encoder. Selanjutnya dibuat beberapa variabel untuk menghitung jumlah pulsa dari encoder dan mengonversinya menjadi RPM. Setiap satu putaran motor menghasilkan 740 pulsa, sehingga digunakan konstanta untuk membantu menghitung nilai RPM dengan mudah. Kemudian ada fungsi interrupt yang akan aktif setiap kali encoder mengirim sinyal. Setiap sinyal menambah jumlah hitungan pulsa supaya hasil pembacaan lebih akurat. Untuk bagian setup atau void setup digunakan untuk inisialisasi awal. Di sini pin diatur sesuai fungsinya. Motor diset agar berputar maju. Komunikasi serial diaktifkan supaya data bisa ditampilkan di monitor, dan interrupt dipasang agar pembacaan encoder bisa langsung dilakukan. Lalu untuk void loop, program utama dijalankan secara terus-menerus. Di sini nilai PWM dinaikkan sedikit demi sedikit untuk menambah kecepatan motor. Setelah itu, program menghitung berapa banyak pulsa yang diterima dari encoder, lalu mengubahnya menjadi nilai RPM dan menampilkan di serial monitor. Delay kecil ini ditambahkan supaya kenaikan kecepatannya terlihat halus. Saat program dijalankan, ESP32 mengatur arah putaran motor melalui pin 1 dan pin 2 pada driver H-bridge L298N. Pin enable dihubungkan ke pin 15 ESP32 untuk menerima sinyal PWM yang mengatur kecepatan motor. Di awal, PWM bernilai 0, sehingga motor belum berputar. Setiap 1 detik, nilai PWM naik 1 angka,
membuat motor berputar semakin cepat secara bertahap. Setiap motor berputar, sensor encoder yang terhubung ke pin 32 mengirimkan pulsa setiap kali poros motor berputar. ESP32 menghitung jumlah pulsa tersebut setiap detik, lalu mengubahnya menjadi sinyal RPM. Di serial monitor akan muncul dua data utama. Yang pertama, nilai PWM yang menunjukkan seberapa besar sinyal ke motor. Yang kedua, sinyal RPM yang menunjukkan seberapa cepat motor berputar. Semakin besar nilai PWM, semakin cepat motor berputar. Dan nilai RPM di serial monitor juga ikut naik. Setelah mendapatkan data berupa input PWM dan output RPM yang diambil dari serial monitor pada Arduino IDE tadi, kemudian kita dapat mengidentifikasi sistem menggunakan MATLAB. Yang pertama, buka menu workspace pada MATLAB, klik kanan, lalu klik New, kemudian beri nama misalnya kelompok 5, lalu klik 2 kali. Nah, akan muncul tabel seperti berikut. Lalu copy data pada Excel ke MATLAB. Kemudian buka menu Apps, lalu pilih System Identification. Kemudian lakukan import data dengan memilih Time Domain Data. Lalu pada input isikan nama file tadi yaitu kelompok 5 dalam kurung -2,1 tutup kurung, dan pada output kelompok 5 buka kurung -2,2 tutup kurung, kemudian import, setelah itu close. Lalu pilih time plot untuk melihat grafik input dan output, di mana grafik bagian atas menunjukkan output berupa kecepatan motor dalam satuan RPM yang semakin meningkat hingga mencapai kondisi stabilnya, yaitu di angka 79,54. Kemudian pada grafik bagian bawah menunjukkan sinyal input berupa nilai PWM yang naik secara linear dari 0 sampai 255. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai transfer functionnya dengan cara klik estimate, lalu pilih transfer function models, kemudian set number of poles di angka 2 dan number of zeros di angka 0, lalu klik estimate. Nah, setelah selesai, klik close lagi. Setelah itu pilih model output. Nah, di sini menunjukkan grafik yang terdapat 2 garis, yaitu garis biru yang menunjukkan data hasil pengukuran sebenarnya dari percobaan dan garis hitam yang menunjukkan hasil simulasi model yang dibentuk oleh MATLAB. Kemudian klik 2 kali bagian TF1. Di sini akan menampilkan hasil dari transfer function sistem motor DC ini. Nah, berikut hasil dari transfer functionnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.